Shalom, brother and sisters in the Lord. Kita bertemu lagi di catatan Yusufina. Jadi ini adalah catatan saya, notes ya yang saya tulis sendiri. Kalau Roh Kudus berbicara kepada saya dan Dia selalu mau saya untuk menulis dan saya tulis dan saya pikir juga bagus ini untuk direkam ya. Jadi kalau saya mau sharing atau dan sebagainya akan lebih memudahkan untuk saya berbicara ya. Jadi ini saya rekam. Jadi yang pertama tadi saya bicara tentang the Yerusalem, New Yerusalem ya, the kerajaan Tuhan Yesus yang saya Tuhan izinkan saya untuk dikasih lihat ke saya gitu ya. Jadi kerajaan itu adalah Tuhan yang bikin ya, Tuhan yang bikin tempel itu dan New Yerusalem ya, dan Tuhan bilang itu sudah sedia, itu sudah siap ya. Itu semua ayatnya ada di Revelation 21 ya, di Wahyu 21 ya. Semua chapternya kalian bisa baca di situ karena di sini ada juga tentang bagaimana atau ukuran-ukuran seberapa besar tempel itu dibangun ya. Jadi saya akan bacain dalam bahasa Inggrisnya. Di sini terjemahan saya NKJV ya. All things made new ya, verse 1. Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth have passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, the New Jerusalem, coming down of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Jadi ini yang saya lihat ya, the holy city, the New Jerusalem. Setelah saya dapat penglihatan itu, Roh Kudus seperti berbicara kepada saya, karena apa yang saya lihat di situ seperti Yerusalem yang saya lihat di bumi, Yerusalem, kota Yerusalem ya. Saya pernah ke Yerusalem ya, Tuhan bawa saya ke sana dengan tujuan untuk Tuhan Yesus ya gitu. Jadi nanti saya akan cerita bagaimana saya bisa sampai ke Yerusalem. Itu ada ceritanya sendiri ya. Jadi di situ saya melihat Yerusalem itu kota tua ya, seperti yang saya lihat itu, tapi 100 kali lebih baik, 1000 kali lebih baik mungkin ya. Jadi jauh lebih bagus, jauh lebih megah, lebih wah ya, tidak ada kata-kata yang bisa dijelaskan, yang bisa nggak ada juga orang satupun di dunia ini yang bisa bikin seperti itu kalau tidak Tuhan Yesus ya. Jadi tapi bentuknya, replikanya, desainnya hampir mirip ya. Jadi itu apa yang ada di dunia ini itu adalah memang seleranya Tuhan Yesus ya. Jadi bait yang Daud bikin, Salomo bikin, itu semua juga atas perintah Tuhan Yesus ya. Semua itu atas perintah Tuhan, bagaimana cara itu dibangun. Jadi itu mirip ya, gitu ya. Jadi itu yang saya lihat ya. Dan kalau teman-teman udah tahu atau belum tahu ya, bahwa heaven itu ada tingkatan-tingkatan ya. Jadi ada level, ada kalau Paulus bilang dia diangkat ya, entah di level ketiga gitu ya, level ketiga dari heaven gitu. Kalau ada level ketiga pasti ada level kedua, level pertama ya. Jadi saya percaya bahwa level kedua itu di mana kerajaan iblis berada ya. Kalau kita bilang roh-roh di angkasa ya, penghulu-penghulu di udara ya, itu semua ada di situ ya kan. Nah yang ke langit ketiga itu adalah surga, di mana Tuhan Yesus dan kerajaan berada, dan Bapa ya, Bapa juga ada di situ yang paling utara ya. Kalau di Alkitab bilang paling utara itu adalah tahta Bapa ya, dan Tuhan Yesus itu ada di situ juga di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi surga itu plural ya, dan surga itu juga besar ya, kayak suatu city ya, satu
negara gitu ya, mungkin ya besar gitu ya, jadi bukan cuma sekedar satu awan-awan aja gitu ya, mungkin kalian berpikir awan-awan, enggak, tapi itu adalah sebuah kota ya, dan kota itu mirip seperti Yerusalem yang kita lihat di Israel ya gitu. Dan di situ ada Garden of Eden, di situ ada Mount Zion ya, itu ada apa namanya, di mana Tuhan Yesus dan kerajaannya itu berada ya. Di situ juga dibilang, kalau kalian baca di Psalm 110 ya, tentang kerajaan Tuhan ya, the city of a great king ya. Di situ tahta Tuhan, the Lord of Hosts ya, di situ penghuni-penghuni surga semua tinggal, ada congregation dan sebagainya, itu semua ada di situ. Jadi nanti kita bisa bahas lebih detail untuk itu separate ya. Tapi hari ini saya mau bacain apa yang saya lihat sebelumnya, yaitu The Kingdom of Jesus ya. Ini ada di Wahyu 21, saya lanjut ayat kedua. Then I, John, saw the holy city, the New Jerusalem, coming down from heaven, from God, prepared as the bride adorned for her husband. Ya, ini yang Tuhan juga katakan secara persis ya, apa yang Tuhan katakan kepada saya di penglihatan itu, ini ada firman-Nya di sini. Jadi ini juga bukan saya mengada-ngada, ini bukan saya baca dulu terus habis itu saya bilang saya dapat penglihatan, enggak gitu ya. Jadi Roh Kudus memang yang menuntun saya, dan ini juga saya harus hati-hati bagikan ya, kalau segala sesuatu yang tidak scriptural ya, tidak ada ayatnya, itu ya saya nggak tahu ya, tapi semuanya harus berpegang kepada ayat firman Tuhan, itu yang saya pegang ya. Semuanya itu sudah tertulis dari Alfa Omega ya, Alfa dan Omega itu semua sudah tertulis ya. Jadi di luar itu saya nggak bisa jamin, tapi semua yang sudah tertulis di dalam Alkitab itu pegangan kita. Oke. Ayat ketiga. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. And God will wipe away every fear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former thing has passed away. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. Ini Tuhan yang bilangnya, bukan saya. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. This is the fountain, the one I saw. Ya, jadi ini fountain yang saya lihat tuh. Ada tertulis di sini. And he who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Ya. He who overcomes shall inherit all things. Ya. Jadi ada requirement ya untuk masuk ke surga itu ya. Jadi kita harus overcome. Ini nggak automatically overcome ya. Tuhan nggak akan taruh begini kalau memang ini otomatis. Kayak ini nggak perlu. Tapi ini tertulis jelas di sini, he who overcome. Ini juga artinya ada beberapa yang tidak overcome ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Ini ada firman Tuhan ya yang harus kita perhatiin. But the cowardly ya, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burn with the fire and brimstone, which is the second death. Yeah. So, cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexual immorals, sorcerers, adultery, and all liars. Ya, ini tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi kalau kita tidak berani menginjil, kita tidak berani juga
mengungkapkan kepercayaan kita di hadapan orang, Tuhan juga akan menyangkal kita. Ya, ini cowardly. Ya, jadi kita nggak boleh malu. Ya, Tuhan bilang nggak boleh malu. Oke, kita lanjut ke ayat 9, The New Jerusalem, titlenya. The one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven last plague came to me and talked to me, saying, Come, I will show you the bride of the Lamb, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to the great and high mountain, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. Her light was like a most precious stones, like a jasper stone, clear as crystal. Ini yang saya lihat juga, ya, jasper stone. Also, she had a great and high walls with 12 gates and 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Three gates at the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, and 3 gates on the west. Now the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. And he who talked with me had a gold reed to measure the city, its gates, and its wall. The city is laid on a square, its length it is as great as its breadth, and he measured the city with the reed. 12,000 furlongs, its length, breadth, height are equal. Then he measured its wall, 144 cubits, according to the measure of man, that is of an angel. The construction of its wall was of jasper. Ya, itu yang saya lihat, ya, batu itu seperti jasper, itu seperti kayak onyx tapi warnanya agak kekuning-kuning, ada teksturnya. Then the city was pure gold, like a clear glass. Ya. The foundations of the wall of the city were adorned with all kind of precious stone. The first foundation was a jasper, the second sapphire, and the third chalcedony. I don't know if I pronounced it correct. The fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, and the 11th jacinth, and the 12th amethyst. The 12 gates were 12 pearls. Each individual gate was of 1 pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass. But I saw no temple in it, for the Lord Almighty and the Lamb are its temple. The city had no need of the sun or the moon to shine in it, for the glory of God illuminated. The Lamb is its light. Ini yang saya lihat juga, ya. Jadi seperti terang, tapi bukan kayak matahari, tapi juga bukan mendung. Jadi kayak semacam illuminate gitu, tapi shining, glimmering, bagus sekali, cantik, ya. Dan kudus, ya, kelihatan sekali, itu sangat ya, bukan seperti yang kita lihat ada di dunia ini. Okay, and the nations of those who are safe shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor unto it. Its gates shall not be shut at all by day. There shall be no night there, and they shall bring the glory and the honor of the nations into it. But there shall be no means enter it, anything that defiles, or cause an abomination, or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Ya, jadi itu ayatnya, ya, yang saya lihat untuk the kingdom of Jesus, ya. Saya nggak lihat semuanya, persis semuanya, ya. Itu hanya sebagian kecil aja, saya percaya. Dan beberapa hari bulan kemudian saya juga
dapat penglihatan yang lain gitu ya. Yang sementara lagi saya berdoa ya, seperti biasa gitu, saya selalu berdoa dari Roma 12 ayat 1 ya, dimana kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita di atas altar Tuhan ya. Roh Kudus berbicara kepada saya betapa pentingnya kita selalu membawa diri kita, mempersembahkan tubuh kita di atas mezbah ya. Jadi kita udah tidak praktek seperti zaman di perjanjian lama ya, tidak ada offering darah atau mungkin domba atau segala sesuatu yang disembelih untuk membayar dosa ya. Tapi di Roma Paulus menyarankan bahwa present your body ya as a true sacrifice. Jadi kita selama kita masih hidup di dalam daging ya, selalu penuh dengan dosa ya, bukan kita yang mau gitu ya, tapi dosa yang di dalam kita ya, kalau Paulus bicara seperti itu. Jadi bukan kita yang melakukannya, tetapi dosa ya, sin within me, itu yang selalu harus disalibkan ya. Pada waktu Yesus disalibkan, itu manusia lama kita sudah ikut di sana ya kan. Kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, manusia lama kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, dipaku di sana, dan manusia yang baru lahir ya. Tapi kita masih hidup di dalam daging ya, kita tidak seperti Tuhan ya. Kita masih hidup di dalam daging, dan daging itu selalu bisa berbuat dosa. Sebagaimanapun kita hidup kudus, selama kita masih hidup di dalam daging, kita masih bisa jatuh di dalam pencobaan ya, kita masih bisa jatuh di dalam dosa, kita masih bisa murtad ya, kita bisa menyembah Allah lain dan sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi nggak ada yang bilang bahwa kita ini superpower ya. Makanya Tuhan bilang kita harus hidup dituntun oleh Roh Kudus tuh ya, dipimpin oleh Roh Kudus ya, led by Holy Spirit. Jadi nggak automatically gitu ya, terus Roh Kudus ada di dalam kita, terus kita udah anti sama dosa ya, kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Bisa, nggak kebal ya, saya masih bisa berbuat dosa, saya masih bisa tertipu ya, saya masih bisa ya. Apapun itu Roh Kudus yang sadarkan, apapun itu Roh Kudus yang yang pimpin dan kasih tahu ya. Jadi kalau kita berbuat dosa ya, kalau kita punya Roh Tuhan di dalam ya, kita sudah lahir baru, ada benih kekudusannya, benih incorruptible seed ya, itu yang Roh Kudus kasih di dalam kita sehingga kita lahir baru ya. Dan itu roh itu selalu kudus, roh itu selalu adalah roh kebenaran. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita berbuat dosa atau kita mau berbuat salah, roh itu akan selalu berbicara di dalam hati kita ya. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu kayaknya aku berbuat salah nih, kayaknya aku harusnya nggak begini, itu kan terus terngiang-ngiang ke bawah mimpi dan sebagainya. Saya mengalami hal seperti itu ya. Jadi saya nanti bisa berbagi sharing juga tentang hal-hal bagaimana mengalahkan kedagingan ya. Itu ada caranya ya, ada caranya ya. Anak-anak Tuhan harus bisa overcome ya, mengalahkan yang namanya kedagingan itu. Dan itu tidak otomatis ya, itu harus selama kita masih hidup di dalam daging ya, di dalam dunia ini, kita masih terus harus mengalahkan yang namanya kedagingan. Jadi itu ya kenapa saya berdoa selalu di Roh Kudus ya, yang pimpin itu untuk selalu berdoa di Roma 1 ya, Roma 1 ayat 1, Roma 12 ayat 1, sorry. Roma 12 ayat 1 saya baca deh ya. Oke, Roma 12 ayat 1. Living sacrifice of God. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Nah,
waktu saya lagi berdoa seperti ini, seperti biasa setiap hari saya berdoa, saya lagi memuji Tuhan dan saya mengucap syukur setiap hari ya, untuk apa yang Tuhan sediakan. Dan tiba-tiba waktu saya berdoa, seperti ada Roh Kudus yang, kalau kita berdoa di dalam Roh, ya nanti Roh Kudus tuh akan bantu kita berdoa ya, berdoa in spirit ya, dan itu nanti dia akan translate ya. Jadi kalau ada the gift of tongue yang berbicara dalam bahasa roh, itu juga ada translatornya. Menurut saya pasti Tuhan kasih translator. Nggak kita berbicara bahasa roh aja terus kita nggak ngerti ya, mungkin nggak ada apapun sebenarnya yang kita doain, tapi Roh Kudus itu akan bantu. Tuhan Roh Kudus akan reveal apa sebenarnya yang ada di dalam hati kita gitu ya, apa yang sebenarnya kita doakan gitu ya, apa yang sebenarnya jadi dasar dari ungkapan kita kepada Tuhan, itu Roh Kudus akan gali ya. Itu tiba-tiba saya merasa saya harus berbicara di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi tiba-tiba ada perkataan-perkataan dalam bahasa Indonesia di mana saya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Itu perkataan-perkataan dari hati saya gitu ya. Itu tidak keluar dari pikiran saya, itu keluar dari hati saya. Ya, jadi itu tidak saya bikin, tapi itu tiba-tiba mengalir saja, ya. Dan di sini saya tulis ya, apa yang saya rasa itu ada di dalam hati saya. Jadi ini tulisan saya, dari mana kami manusia bisa mengerti rencana Tuhan jika bukan dari Engkau yang menunjukkannya kepada kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat membukakannya buat kami. Mata kami terselubung dan kami tidak dapat melihat. Tidak ada yang dapat membuka selubung itu jika bukan karena Engkau Tuhan. Sebagaimana Daud melihat kotamu Tuhan berkilauan, jalan-jalan yang penuh dengan permata, demikian juga Tuhan saya melihatnya dan Engkau memberitahukannya kepada saya. Semua itu karena Engkau ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyatakannya supaya saya dapat melihatnya. Celakalah kami manusia ciptaan-Mu yang tidak dapat mengerti dan melihat apa yang telah Kau sediakan buat kami. Bagaimana dapat kami mengerti ya Tuhan? Dan saya menangis. Engkau membiarkan mata kami terselubung dan Engkau mengeraskan hati kami. Dan apa yang harus saya katakan kepada mereka Tuhan supaya mereka boleh percaya? Bagaimana saya harus berbicara kepada mereka? Dan Roh Tuhan menjawab kepada saya, berikan kepada mereka pengharapan. Pengharapan yang suatu yang lebih baik dari surga yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan berbicara, give them hope, talk about hope. Dan Roh Kudus mengarahkan saya, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah menjadi sia-sia. Seperti Tuhan tidak pernah mengecewakan saya sepanjang hidup saya, demikianlah saya harus bersaksi dan berbicara. Just like God still have hope on humankind and sent His only Son. Demikian pengharapan dari Tuhan buat yang percaya dan berpegang teguh kepada pengharapan dan tidak akan dikecewakan. Dan Tuhan mengerti hati manusia yang takut berharap karena takut dikecewakan. Tetapi ada tertulis. Di sini saya berikan Yeremia 17 ayat 7. Ya, dalam terjemahan NKJV. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spread out its roots by the river, and will not fear when heat comes. But its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Dan satu ayat lagi di 1 Yohanes 3 ayat 3. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Ya, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan akan terus menghasilkan buah dan mengkuduskan dirinya. Sebab Tuhan adalah kudus. Dan setelah Roh Kudus menjelaskan, saya seperti melihat sebuah pohon. Ya, pohon yang besar. Dan tidak ada pohon lain di sekitarnya. Pohon itu sendiri tapi besar. Lalu aku melihat dan bertanya, what is it? What is it, Holy Spirit? What is it? Apakah ini pohon kehidupan?
And then he replied, yes, it is. The tree is green and some of the leaf fell on the ground. It has light color on leaves, sometimes yellow or glowing. It has fruit, and the fruit is big. Di sebelah dari pohon itu, ya, ada kayak semacam sungai kecil, ya, dan di situ ada airnya. Jadi di situ the river, ya, itu adalah the river of God. Dari tampal itu, ya, air kehidupan itu mengalir untuk mengairi semua taman di paradise, ya, itu the Garden of Eden, ya. Jadi yang saya lihat itu the Garden of Eden, karena kalau kita baca di Genesis, ya, di kitab Kejadian gitu, bisa baca sendiri bahwa pohon kehidupan itu ada di Taman Eden, ya. Dan di sini somehow I felt so sad, ya. Jadi tiba-tiba kalau saya lihat pohon dan buah itu gitu, tiba-tiba hati saya sedih gitu, ya. Tiba-tiba saya menangis gitu, seolah-olah kayaknya ini adalah tempat di mana saya melihat kejatuhan Adam dan Hawa gitu, ya. Adam and Eve, saya benar-benar berharap bahwa mereka itu tidak makan buah itu pada saat itu, ya. I wish that Adam and Eve didn't eat that forbidden fruit, ya, and fell for the snare of the devil. Then all this couldn't happen, ya. Yesus tidak perlu mati di kayu salib dan semua ini tidak terjadi. Tapi ini semua terjadi gitu, ya. Semua jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kuasa daripada Lucifer, ya, gitu. Dan di situ saya lihat seperti kayak ada gerbang gitu, ya, gerbang yang besar gitu, ya. Dan dekat gerbang itu juga ada, saya lihat rivernya itu, ya, sungai Tuhan itu ada di situ juga gitu. Dan di atas gerbang itu saya lihat kayak ada simbol, ya, kayak ada gambar binatang gitu. Saya pikir itu gambar singa gitu, ya, gede, karena saya ngeliatnya dari bawah gitu kan. Saya kok ngeliatnya dari situ kayak gambar singa gitu, ya, besar. Nggak tahu-tahu itu singanya bergerak gitu, ya. Ternyata itu gambar itu hidup gitu, ya. Tahu-tahu dia bergerak gitu. Terus saya tiba-tiba ngomong, oh, it's alive gitu. Terus tiba-tiba itu binatang itu bilang, yes, I'm alive, ya. Terus saya pikir, ini mungkin syarub, ya, gitu, ya, makhluk-makhluk yang ada di surga itu gitu, atau something else, ya, yang saya nggak tahu. Tapi saya pikir itu kayaknya syarub mungkin, ya, karena tiba-tiba dia bisa hidup gitu, ya. Terus saya baca gitu, ya, di dalam firman juga kan kita tahu bahwa who makes his angel spirit, his ministers a flame of fire, itu ada di Mazmur 104 ayat 4, ya. Semua angel, semua creature, ya, ada cherubim, serafim dan sebagainya, itu semua Tuhan yang ciptakan, ya. Semua itu untuk melayani Tuhan gitu, ya. Jadi Tuhan yang ciptakan itu. Dan sewaktu selesai penglihatan itu, saya lihat ada penglihatan lain lagi gitu, ya. Penglihatan lain itu saya lihat jalan gitu, ya. Jalan itu waktu itu saya lagi membuka ayat tentang bagaimana Lucifer jatuh gitu, ya, di dalam segala kemuliaan yang Tuhan sudah ciptakan buat dia gitu, ya. Dia ditempatkan di Garden of Eden itu, ya. Dengan segala kemegahannya, ya, dia punya sayap yang begitu luar biasa yang menutupi kemuliaan Tuhan di situ. Tapi dia jatuh, ya. Itu ada di Yesaya 14, ya, ayat 12.
ayat 12 sampai 14 ya, bisa baca nanti. Tapi di situ kan dia berjalan ya into the fairy stones ya. Saya lihat itu ya. Jadi jalanan itu penuh dengan batu permata gitu. Jadi susah untuk saya bisa jelaskan dengan kata-kata ya. Tapi kalau saya lihat gitu ya, dan saya cari itu sebenarnya batunya kayak apa, itu yang sebenarnya saya cari, saya Google gitu kan, apa yang saya lihat itu seperti fiery stone ya, itu seperti ada warna-warni gitu ya, ada putih, ada merah gitu ya, tapi itu bersinar sekali gitu ya. Itu kalau kalian mau cari sendiri, cek sendiri ya, kalian bisa Google itu. Dan di situ di jalanan itu ada safir, ada ruby, ada, bayangin itu ada di jalanan gitu. Dan itu luar biasa ya, itu seglimmer itu ya, lihat itu ya, saya langsung wah ini kayak gini ya gitu kan ya. Dan begitu luar biasa Tuhan yang kasih lihat itu kepada saya, supaya saya juga bisa cerita gitu ya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah siapkan itu adalah nyata gitu ya. Dan segala sesuatu yang Tuhan sediakan, semua firman-Nya itu benar-benar nyata ya. Everything is possible in Jesus ya. Itu karena Roh Kudus ya, yang menjadi saksi ya dari surga ya dan bumi ini melalui kita anak-anaknya ya. Kita koneksi kita dengan Tuhan itu adalah Roh Kudus. Jadi krusial ya buat anak-anak Tuhan, harus penuh dengan Roh Kudus, harus mau dipimpin oleh Roh Kudus ya, tidak ignorant ya. Dan dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan berarti walking by feeling ya, walking by what we taste, hear, sense ya, five sense itu ya, bukan ya, itu carnal, itu duniawi. Jadi kalau kita masih dipimpin oleh based on what we are feeling, based on what we are touch, we are see in physical eyes ya, what we can hear ya, itu kita masih carnal ya. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus itu sesuatu yang berbeda ya. Roh Kudus itu adalah firman Tuhan sendiri ya. Jadi kita ini harus dipimpin oleh firman ini sendiri, karena Roh Kudus pasti akan selalu menuntun kita ke firman Tuhan, tidak ada yang lain ya. Roh Kudus itu akan selalu mengagungkan Yesus Kristus, tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan Yesus lain, cuman hanya ada satu ya gitu. Jadi di sini juga Tuhan Roh Kudus kasih tahu ke saya gitu ya, bahwa anak-anak Tuhan itu harus mengkuduskan. Dia punya mata ya, penglihatan ya, telinga dan mulutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita fisikal ya, tubuh, jiwa dan roh kita ini masing-masing juga punya indera ya. Jadi kalau kita manusia tubuh ini punya mulut ya, punya mata, punya telinga yang mendengar yang apa yang kita lihat saat ini di dunia ya, roh kita juga punya gitu ya. Nah, kalau kita mendengar firman Tuhan ya, roh kita lebih peka. Tapi kalau kita lebih percaya dari apa yang kita lihat di dunia, berita-berita dan sebagainya, mata kita juga ngelihat segala sesuatu yang tidak kudus ya. Jadi semuanya tidak kudus ya. Dan kita nggak akan bisa melihat hal-hal yang dari roh kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak kudus dengan mata kita. Jadi semua itu terkoneksi ya. Jadi kamu harus bisa pilih-pilih ya. Menurut saya ini saya sarankan ya, anak-anak Tuhan itu kuduskan matanya. Jangan lihat hal-hal yang tidak kudus ya. Banyak sekarang di mana-mana ya, di internet, di TV, di games, di komik, di mana-mana hal-hal yang tidak kudus. Dan apa itu yang menjadi tidak kudus? Kita punya imajinasinya itu nggak kudus ya. Itu poison ya, itu racun, itu yang ditanam oleh iblis ya, itu yang iblis mau ya, karena imajinasi kita itu sebenarnya kudus ya. Nanti saya bisa ajarin itu juga di lain kali ya, bagaimana yang namanya
memprotect imagination kita itu, ya. Jadi imagination kita itu sebenarnya kudus. Tuhan ciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Tapi karena kita jatuh di dalam dosa, ya kita submit kepada iblis, ya, terus kita dipolusi, ya kan. Jadi imajinasi kita itu syarat dengan apa yang dunia ini dan yang iblis tawarkan. Tapi kalau kita mau mengkuduskan hidup kita mau mengkuduskan pikiran kita, penglihatan kita, apa yang kita lihat itu kudus, kita akan melihat hal-hal yang dari roh, dan imajinasi kita akan berjalan selaras dengan firman Tuhan. Tidak mengkhayal hal-hal yang aneh-aneh, yang tidak kudus, ya, yang tidak dari Tuhan gitu. Ya, tapi hal-hal yang dari kudus, yang dari Tuhan. Dan siapa yang bisa menyelaraskan itu semua adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan, makanan kita sehari-hari juga kita makan, tapi Roh Kudus juga, firman Tuhan juga kita makan, ya roh kita menjadi kuat dan kita lebih dipimpin oleh Roh, bukan oleh daging, ya. Jadi kalau kita lebih indulge hal-hal yang fisik, ya, kita harus pakai baju bagus, harus makan enak dan sebagainya gitu, ya, indulge hal-hal yang kedagingan gitu, itu akan yang lebih kuat. Tapi kalau kita mau menahan kedagingan, ya, puasa, merendahkan diri, berdoa, banyak baca firman Tuhan, maka kita akan lebih dipurify, ya, lebih dibersihkan, ya. Itu nggak bisa cuma 1 kali 2 kali kita baca firman Tuhan, ya. Ini nggak bisa begitu. Kamu harus rutin, menurut saya, ya. Kita harus hidupnya itu harus disiplin, ya. Anak-anak Tuhan ini nggak jalan dengan by mood, ya. Oh, hari ini nggak mood saat teduh, hari ini nggak mood baca firman, hari ini nggak mood berjalan dengan mood itu, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau kita berjalan di dalam Roh Kudus itu, Roh Kudus itu juga disiplin, dia juga organize, dan dia tuh bukan roh yang melayang-layang gitu, yang kayak semacam kita kerasukan, enggak, ya. Tapi dia itu gentleman gitu. Dia itu kalau kita tidak undang, ya, dia tidak datang. Ya, kalau kita tidak patuh, dia juga nggak bisa bilang apa-apa, ya, dia nggak paksa, ya. Jadi karena semua itu ada free will, ya. Jadi kita harus respect Holy Spirit, ya. Harus ikut dia gitu, ya. Nah, ini yang saya bahas ini mengenai imagination, ya, itu holy, ya. Kita punya penglihatan, imagination itu holy gitu, ya. Dan semua itu kita melihat dari hati kita, ya. Bukan dengan mata jasmani kita, tapi dengan hati kita. Kita melihat dengan hati kita. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah yang hatinya pure, ya. Blessed is the one who have a pure heart because he can see God, ya. Jadi semua itu harus dari hati, ya. Kita itu tidak otomatis kita lahir baru terus otomatis hati kita langsung kudus, enggak. Tapi itu butuh waktu, itu butuh berjalan di dalam Roh, itu butuh kita punya komitmen dan kita punya attitude. Itu pilihan, it's your choice, ya. Jadi itu adalah pilihan jalan hidupmu. Kamu mau menjadi anak Tuhan yang seperti apa, gitu, ya. Itu adalah pilihan. Itu tidak datang otomatis, ya. Itu kalau Alkitab bicara, you need to set your mind, ya. You need to set your heart, ya. Kalau kalian baca kitab Proverbs juga gitu kan, berjaga-jagalah hatimu, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan itu, ya. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan yang dari Tuhan, ya, kita harus kuduskan hati kita. Kalau hati kita tidak kudus, imajinasi kita tidak kudus, pikiran kita tidak kudus, ya. Jadi semua itu sumbernya dari hati, gitu, ya. Nah, itu nanti saya nggak mau bahas itu lebih dalam, tapi nanti itu ada sendiri lagi kalau saya mau bahas tentang itu nanti. Tapi kita bisa lihat sekarang kita buka di Psalm 119 ayat 37. Sini King David, turn away my eyes from looking at the worthless things, and I revive in your way, ya. Turn away my eyes from looking at worthless things. Ini yang Daud
bicarakan di 119 ya. Kita ini harus menjadi doa kita juga ya. Turn away my eyes from looking at worthless things. Apa sih? Mungkin TV ya, mungkin komik, mungkin game ya, mungkin kalian yang suka masih terikat dengan porno dan sebagainya, hal-hal yang tidak kudus ya. Itu mata ya. Mata harus dikuduskan ya. Itu heart and worthless also, yang buang-buang waktu ya, yang tidak efisien gitu. Jadi itu stay away, turn away my eyes ya, Daud bilang begitu ya. Jadi what happened in spirit is more real than physical eye. My spirit is become my reality. Ngerti nggak? Jadi I hope you can understand this. Saya harap kalian bisa mengerti hal ini. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus ya, hal-hal yang real itu bukan hal-hal yang kita lihat dengan mata kita lagi. Ya, kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, ya, my spirit become my reality. Understand? Apa yang membuat kita bisa melakukan hal-hal seperti ini? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini, kita baca firman Tuhan, tapi kalian juga tahu bahwa firman Tuhan itu juga baca kita. Ya. If you reading your Bible read you. Oke? Ya. Jadi di situ kalau kita mau melihat hal-hal dari spirit, ya, semua ada di firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu datang dari roh, dari mulut Tuhan sendiri, inspired by Holy Spirit. Jadi kalau kita mau melihat hal-hal yang spirit, kita harus baca firman Tuhan. Ya, kita harus mengkuduskan mata kita sehingga kita melihat hal-hal yang lebih eternity. Ya, hal-hal yang kita lihat di dalam dunia ini itu adalah sementara, tapi hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah eternity. Yes. Jadi hidup dipimpin oleh roh, kita harus bergantung kepada satu, firman Tuhan, kedua adalah Holy Spirit. Oke. Dan ini adalah kebenarannya. Ini adalah firman Tuhan sendiri. Nah, kita buka di Lukas 10 ayat 23 dan 24. Di sini Tuhan Yesus berkata, "Then he turned to his disciple and said privately, Blessed are the eyes which see the things you see. For I tell you that my prophets and kings have desired to see what you see, but have not seen it, and to hear what you hear, and have not heard it." See, ini Tuhan Yesus yang bilang. Ya, diberkatilah engkau yang mempunyai mata, yang bisa melihat apa yang kau lihat, dan memberitahukan kepada kamu tentang nabi-nabi dan raja-raja ya, yang sudah menubuatkan segala sesuatu yang mereka lihat dan yang belum pernah dilihat, yang belum pernah didengar. Ya, berbahagialah kamu. Tuhan katakan seperti itu. Ya, di Markus 8 ayat 18 bilang, "Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember?" Ya. Why do you reason because you have the bread? Ini kalau kalian baca di ayat Markus 8 ayat 17 ini, setelah Tuhan Yesus memberi makan dengan membuat mujizat ya, dengan memultiple roti ya. Jadi kita kalau baca sendiri, nanti saya tidak ada waktu untuk bahas ini, tapi waktu Farisi itu datang, kaum Farisi itu datang dan mau minta tanda gitu ya, terus Tuhan Yesus bilang be careful with the Pharisee gitu kan ya. Tahu-tahu murid-muridnya bilang, oh Farisi itu karena kita nggak punya roti gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu mikir kamu nggak punya roti gitu kan, karena Tuhan sudah bikin mujizat gitu ya. Itu makanya Tuhan bilang, having eyes do you not see, having ears do you not hear, and do you not remember what you have seen? Yeah. Jesus has done everything in front of her eye, but their eye and their heart is still hard. Right? Ini yang
kita harus renungkan baik-baik gitu. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, atau mungkin orang-orang berpikir ya, kalau saya berbicara hal-hal yang tinggi-tinggi gitu ya, yang kayaknya susah dimengerti ya, saya berusaha untuk berbicara simple ya, dan menerangkan sebagaimana saya bisa dengan bantuan dari Roh Kudus, gimana caranya saya menjelaskan dengan baik. Tapi saya percaya Roh Kudus itu yang bukakan gitu ya. Roh Kudus tidak akan bukakan kalau kita tidak respect ya akan Tuhan, akan Roh Kudus ya. It's not because you are a superpower, or I have a superpower, I have a supernatural things, or I have a gift of spirit and you don't have a gift of spirit. We are born again in one spirit, in Jesus. If you receive Jesus as your Lord and Savior, accept in your heart, that you are born again with the Holy Spirit, yeah. And the Holy Spirit is put the incorruptible seed, yeah. You're born from Jesus Christ, Jesus Spirit, Jesus Himself, yeah. That's why we are alive. Tapi manusia kita lama sudah mati di atas kayu salib. Jadi yang menjadi saksi adalah Holy Spirit. Holy Spirit bear witness about Jesus on earth and us. Ya, ini saya udah kasih tahu sebelumnya di yang belum dengar saya di part 1, ya, itu juga those who believe in Jesus in the cross, he also bear witness in heaven for what happened in the heaven realm. Nah, sekarang kita bicara tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus, we have the Holy Spirit dwell in us, but it doesn't mean we can do whatever we want, because He's still inside of us ya. Di sini kalian bisa buka di Yohanes 3 ayat 8. Di sini menurut saya ini ayat yang jarang kayaknya orang baca ya. Kalau kalian baca di sini bilang, the wind blows where it wishes and you hear the sound of it but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born in the Spirit. This is Jesus, the one who said it. So Holy Spirit didn't reveal everything. You need to follow His lead. Yeah? Be faithful and be diligent. But God has revealed to them to those who through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Ini ada di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 5. Ya. 10 sampai 15, sorry. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 15. Saya baca lagi ya. For God has revealed them to us through His Spirit. Ya. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of man except the spirit of the man, which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Yeah, remember, He is the witness in heaven and in earth, in us. Yeah. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit whom is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches. The Holy Spirit teaches, yeah? Comparing spiritual things with spiritual. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. Yeah. Remember also that we are now slave of Jesus Christ, right? We have been purchased by His blood. Remember that. He is our master. Our life is not us anymore. But Holy Spirit is a gentleman. He will not force you, oh, you need to become my slave, or like that, ya. Kamu harus jadi budak saya. Nah, Roh Kudus tidak pernah lakukan hal seperti itu. He respect
our free will. Yeah. So Christianity is not about what God can do for us after He saves us. It's about your attitude towards Him. This is very important. A Christian mature, not only thinking about themselves, took everything that God have in store for us. Is there? Yes. It's for us. Yes. Holy Spirit and His gift is for us. Yes. That's all true. And what's the purpose for all that? To serve the Lord Jesus. Yes. But all of that is not for indulging yourself. Remember, it's not for your own will. It's not for your own purpose. Not for showing off. Not for showing your own pride. Oh yeah, see, I have a superpower. Huh? See what I did. See what I do. See what I have. Remember what the Lucifer fell for? All his gift is from God, to serve God. But why he think like that? Because he's greedy, yeah, full of pride. He only think about himself. He only think about his beauty and his power. It's too many I, yeah, too many pride. Pride is Prede, yeah, E in the middle. It's too much I. That's why it become pride. Pride is still a number one sin. So it's be careful with pride. You need the Holy Spirit to discern. Whatever you hear, everything, someone boasting or someone pride, bragging himself, remember who is behind all those, the first sin coming from. Remember why Lucifer are like that, because of what he see himself, he able to do it. Yeah? He have the authority, he have his charming, he have a gift from God, but he use it for his own purpose. You see many people are doing like that these days, right? I'm not judging anyone, it's not allowed to judge, but you can see yourself. The Holy Spirit will help you to discern. If you are mature in God, you will know which one is good, which one is not, which one is from God, and which one is not. Okay? Because that is the devil wants us to think. Yeah. Especially we are Christians. Become like him, Lucifer. Take everything from God for ourselves. For our own purpose, to fill our greediness. Yeah? Fill up your own lust. You can relax. You're still on earth. You have right to do whatever you want. You can still live comfortable. You can still enjoy your life. Yeah. But remember, is it for your own lust or is it for the purpose of God? Remember, that kind of spirit is not from the Holy Spirit. It's a spirit of evil. It's full of deceit. And it's so manipulative, even in church. Don't underestimate the devil. He's too clever. He has been around for decades and centuries. He knows what he's doing. He knows all the word of God. Yeah. But watch out of his snare. He always uses people to destroy you. He never come up himself. He always uses people. See, we are living in the world. It's like a puppet. Yeah, we all being controlled by the unseen world. If you can understand this one between these two worlds, then you will understand what's going on here is controlled by the unseen. Yeah, the devil's kingdom is controlling everything. He got the power because of the leaders of the kingdom of heaven is giving power to him. We all submitting to him. We are direct from this world going to him. Yeah. But the one who is not born from this world, the one who have a citizen of heaven, see the fruits, it will be against this world.
If you still live comfortable in this world, agak ragu-ragu apakah kalian benar-benar citizen heaven. So pay attention and be mature. Kita buka Matius 22 ayat 37. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first commandment. Remember, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Ini sebenarnya untuk memprotek kita sendiri. Dari apa? Worshipping the adultery. Worshipping another God. That's why penting buat kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita. Artinya kita jangan lepas fokus dari Tuhan. Harus tetap fokus ke Tuhan. Tidak dari dunia ini. Ya, dan kita harus izinkan Holy Spirit memimpin. Ya. Holy Spirit itu berjalan di depan kita. Ya, kadang-kadang kita masih berpikir bahwa oh ya Holy Spirit ada sama kita, ya, tapi dia di belakang. Ya, artinya apa? Kita mau kita yang di depan. Nah, itu apa? Itu pride. This is because of me. Oh ya, this is me. This is me. This is my ministry. This is my doing. And this is what I did. The Holy Spirit behind. Dia claim ini by the Holy Spirit. But Holy Spirit cuma dikasih otoritas sedikit aja. Pinjam nama doang. Dia yang mau di depan. Kamu tahu? The gift of Holy Spirit. Ya, kalau Tuhan kasih gift the Holy Spirit. Ada yang bisa menyembuhkan, bisa khotbah, bisa prophesy dan sebagainya. Tuhan tidak pernah ambil gift itu. Sekali sudah diberikan, itu akan terus ada. Tapi mungkin Holy Spiritnya di belakang, apa Holy Spiritnya di depan. Itu masalah attitude. Itu masalah pilihan. Dan itu masalah apakah kita mau merendahkan hati atau tidak. Ya. Kita harus sadar, sober di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang sober. Ya, kita harus minta dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus, kamu yang di depan, saya yang di belakang. Ya, kita izinkan Roh Kudus yang ada di depan. Bukan pride kita. Oh, bukan kita yang mau kelihatan. Ini bukan kita nih gitu. Kita nih gitu ya. Kita I. Too much I seperti siapa? Ya, this is pride. Be careful. Someone preaching too much I done this, I did this, I. You need to be careful. Colossians 3 verse 2. Ya. Kolose 3 ayat 2. Saya baca di NKJV. Set your mind on things above, not on the things on earth. Ya, ini yang Tuhan, firman Tuhan katakan. Kita set the things above, not the things on earth. Karena dunia ini akan hangus, dunia ini akan gak ada lagi. Apapun yang kelihatan saat ini akan semua hancur. Ya, jadi fokus on the things above. The one is unseen. Ya, fokus hal-hal yang dari spirit. Remember, Tuhan bilang set your mind. Jadi nggak otomatis, ya, nggak otomatis ini. Jadi it's your choice, it's your attitude, it's your heart towards God. Jadi itu yang saya bisa bagikan dari penglihatan saya awal tentang kerajaan Tuhan, ya. The New Jerusalem, the temple are already ready and prepared, and the Garden of Eden. Kalian bisa baca di, ya saya baca
buka di Mazmur 110 The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. The Lord shall send a rod to your strength out of Zion, rule in midst of your enemies. Your people shall be volunteers in the day of your power, in the beauties of your holiness, the womb in the morning, and you have the dew of your youth. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever, according to the order of Melchizedek. This is Jesus, yeah. The Lord is at your right hand, and he shall execute kings, and in the days of his wrath he shall judge among nations. He shall fill the places with the dead bodies, and he shall execute the heads of many countries. This is ini Tuhan Yesus sebagai priest, ya. Melchizedek is a priest, a high priest. Kalau kalian baca ini di perjanjian lama dengan Abraham memberikan persepuluhan kepada the high priest of Most High. Ini refer to Jesus, ya. And dia juga sebagai hakim. He shall execute kings in the day of his wrath. Ya, jadi nanti saya akan bahas juga tentang the judgment, ya, the king's judgment. Dan menurut saya anak-anak Tuhan ini terlalu santai, ya terlalu santai dan lupa akan Tuhan akan kembali lagi, menunggu mempelai-mempelainya. Apakah kalian membasuh atau mencuci garment kita? Ya. Apakah kita membasuh jubah kita bersih? Apakah masih ada noda? Ya. Jadi ini adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Keselamatan ini nggak numpang. Keselamatan ini adalah tanggung jawab masing-masing. Dan bagaimana kita menjalankan hidup kita, waktu kita, apakah kita habiskan lebih banyak di hal-hal dunia? Apakah kita lebih banyak menghabiskan hal-hal yang berbau spiritual? Ya, itu pilihan kita sendiri. Tidak ada yang menghakimi. Itu pilihan kita sendiri. Tuhan yang menghakimi, bukan manusia. Ya. Jadi rewards itu ada, semua masing-masing rewards ada di dalam Tuhan, ada di Tuhan, ya. Reward kita masing-masing. Jadi apa yang kita jalani di dunia ini sekarang akan menentukan bagaimana hidup kita di akhirat, gitu ya. Bagaimana hidup kita nanti di surga. Jadi apakah kalian mau menginvestasi waktu kalian untuk suatu hal-hal yang ada di dunia ini yang akan nantinya hancur, atau kalian mau menginvestasikan hal-hal di kehidupan kekal, ya. Itu adalah pilihan kita masing-masing, ya. Baik siapa yang mendengar, siapa yang punya wisdom, ya, berhikmat, dia akan mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Oke, sampai bertemu lagi di waktu selanjutnya. God bless you.